Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, marilah kita sama-sama mengaji. Marilah kita memelihara hidup ini yang sebenar-benarnya, teman-teman. Kita ini berbadan dua, berbadan kasar dan berbadan halus. Ibaratnya contoh sebuah rumah, kalau kita membangun rumah, kalau tidak ada yang tempati maka dia kosong. Begitu juga dengan badan kasar ini, kalau tidak ada yang badan halus tentu dia kosong. Jadi yang mana dikatakan badan halus? Yang tidak terlihat ini, sebab dia yang menerima siksa dan dia yang menerima nikmat. Maka dari itu kita peliharalah, kita kasih makan supaya dia tetap sehat. Kalau badan halus yang sehat, otomatis badan kasar ikut sehat. Kalau badan halus yang alim, otomatis badan kasar ini ikut alim. Nah, sebab itu makanya kita disuruh menuntut ilmu. Bahkan sudah tertulis di kitab, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tapi tidak perlu jauh-jauh lah. Kalau memang teman-teman mau, marilah kita ngaji sama-sama. Semua kajian sebenarnya ada dalam diri kita. Kalau bisa kita kenal, kalau bisa kita ketahui. Maka dari itu saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk kita mengaji sama-sama. Kalau kita kenal yang satu ini, teman-teman, meskipun kita ditempatkan, diposisikan dimanapun kita berada, kita akan damai, kita akan tentram, tidak akan pernah menimbulkan masalah. Bahkan orang lain akan merasa tenang, akan merasa nyaman berteman dengan kita apabila ini kita ketahui, apabila ini yang kita bisa kenal. Kalau kita memiliki suami, teman-teman, para wanita, khususnya para perempuan, kalau kita kenal yang satu ini, maka kita tahu suami kita juga. Kita tidak bisa dibohongin. Kita akan selalu memiliki tutur sapa yang sopan. Sekalipun suami kita mungkin kurang rezeki, kita akan pandai untuk menghargainya. Kita tidak akan pernah sombong atau takabur. Kita tidak akan pernah memiliki jiwa yang pemarah apabila kita kenal yang satu ini. Begitu juga dengan laki-laki, apabila dia kenal yang satu ini, maka dia akan pandai menghargai jerih payah istri. Dia akan kasih sayang yang sepenuh-penuhnya dari hatinya yang paling dalam, bukan rekayasa, bukan settingan, tapi memang tulus tumbuh dari hati. Karena apa? Karena dia sudah kenal yang sebenar-benarnya, dia sudah tahu diri. Otomatis kalau kita sudah tahu diri, tidak mungkin kita berani berbuat yang semena-mena terhadap orang lain, terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman-teman atau tetangga. Apa yang menyebabkan kita selalu ribut, berkomentar pedis, atau mencaci maki, atau cepat dapat masalah, atau cepat ingin memukul orang? Sebab kita tidak kenal jati dirinya kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah kenal, kita tidak berani berkutik. Jangankan kita mau memaki-maki, jalan pun kita sopan, sujud sekali, tunduk menunduk begini. Saking kita menghargai bahwa yang di sana itu dan yang di sini sama satu. Apa yang bikin membedakan badan kasar ini, teman-teman? Karena badan kita seumpama begini. Di sini perempuan, di situ laki-laki, kelamin yang membedakan. Terkadang banyak yang salah penemuan atau salah penafsiran. Kalau perempuan itu tulang rusuk. Bahkan ini tulang tusuk, ini tulang belulang. Kita jadikan permainan, padahal tidak boleh. Ucapan itu adalah doa. Ucapan itu adalah yang sebenar-benarnya. Kalau kita sudah kenal yang sejatinya diri kita, kita tidak akan berani mengucapkan kalimat-kalimat yang sembarang. Kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kita akan junjung tinggi toleransi terhadap siapapun itu. Kalau kita sudah kenal. Tapi jika kita belum mengenal,
Ya Allah, subhanallah, semau-mau, semena-mena kita bertindak. Orang begini, kita bilang begitu, orang begitu, kita bilang begini. Tidak ada benarnya orang lain. Karena apa? Karena kita tidak tahu diri. Kalau kita sudah tahu diri, tidak berani kita. Karena kehidupan ini, manusia itu punya karakter. Si A karakternya begini, si B karakternya begini. Jadi kalau kita kembali ke diri kita, mengenal diri kita sejati bahwa hidup itu satu, kita tidak berani. Karena di sana mungkin diperankan begini, yang di sini diperankan begini. Itulah karakter kehidupan. Jadi jangan mencela. Cari dulu yang satu. Maka damailah hidup kalian. Tentram, tenang. Kau tidak akan pernah berani bertindak-tindak. Kau tidak akan pernah berani berkata-kata atau berkomentar yang pedis atau menyakiti orang lain. Ingat, hanya badan kasar ini yang membedakan. Kadang laki-laki, kadang perempuan. Tapi hidup itu tetap satu. Maka kau beranikah macam-macam? Kalau kau sudah ketahui, kalau kau sudah kenal. Tidak berani. Karena yang bikin kita berani itu karena kita mengaku. Apalagi kalau kita sudah tinggi sekolah, sudah tinggi kedudukan, sudah merasa mau diagung-agungkan. Padahal dia saja belum tahu diri. Itulah yang bikin dia tidak menghargai orang semacam orang kaya. Kalau dia tidak mengenal yang ini, maka dia tidak menghargai orang miskin. Terlebih lagi orang miskin sudah miskin harta, miskin hati, tidak tahu diri lagi. Bagaimana kau mau dikasih rezeki? Karena kau pakir dengan harta. Coba kau pakir dengan Allah. Artinya miskin pengetahuanmu mengenai Allah. Kau selalu mencari yang sejatinya Allah itu mana sebenarnya, di mana kedudukannya. Kalau kita sudah pakir dengan Allah, niscaya Allah langsung menurunkan rezeki buat kita. Kenapa dikatakan di Bayanus Sholat, perintah Allah, perintah Rasul, segala dipinta pasti tergabul. Ini perintahnya dijauhi, larangannya didekati. Baru dia pakir dengan harta. Dia tidak pakir dengan Allah. Sudah miskin, bergaya sombong lagi. Tidak kenal diri lagi. Ya Allah, apa tidak sempurnalah hidupmu tersesat itu? Ada juga si kaya. Si kaya dia kira dirinya yang kaya. Dia tidak tahu dia itu di dalam cobaan Allah. Diberikan kekayaan untuk supaya dia bisa mengingat Allah. Ternyata tidak bisa juga ingat. Dia tahu sang penguasa, dia tahu Tuhan yang Maha Esa, tapi dia tidak kenali, dia tidak menuntut. Karena apa? Dia bangga dengan kekayaannya. Dia tidak pernah menghargai orang. Apalagi orang miskin dia jadikan pembantu. Di bawah telapak kakinya. Dia tidak pernah mau, bahkan makan pun tidak berani dekat-dekat. Karena apa? Orang miskin. Padahal kalau kita sudah ketahui, kita tetap sujud. Ya Allah, mari sini kita makan sama-sama. Di sini tidak ada bos, tidak ada anak buah, semua sama di mata Allah. Di mata Allah itu hanya satu kekasihnya, yaitu yang mengenal dia. Tidak ada guna-gunanya itu kekayaan, tidak ada guna-gunanya kedudukan, tidak ada guna-gunanya itu pangkat, kalau kau tidak kenal Allah itu. Kalau Allah kau sudah kenal, kau diperankan jadi apapun, kau akan bisa jadi orang yang seadil-adilnya. Kau akan menghargai toleransi, kau akan hargai namanya pendapat orang lain. Tapi kalau satu kau tidak kenal, maka tersesat semua. Kau tidak akan pernah menghargai orang. Yang miskin sesama miskin, yang kaya sesama kaya. Bahkan sekarang kebanyakan uang adalah raja. Dia lupa bahwa uang itu datangnya dari mana, bahwa lupa kesehatannya datangnya dari mana. Subhanallah. Coba kita kaji sama-sama teman-teman. Kasihan hidupmu, kasihan dirimu sendiri kalau kau tidak mau menuntut. Kenapa saya bentuk video ini? Untuk kita mengaji sama-sama teman-teman. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid. Kita sharing, saling mengisi segala kekurangan.
Bahkan saya sendiri teman-teman bukan ustazah, bukan pula orang yang pintar, bukan pula orang yang berpendidikan tinggi dalam ilmu dunia. Saya orang bodoh, tapi saya ingin berbagi dengan teman-teman. Saya ingin mengaji sama-sama agar kita sama-sama selamat dunia wal akhirat. Kasihanilah dirimu ya Allah. Kasihanilah dirimu. Kenapa kasihan kau tidak kenal Allah itu? Mari kita kaji sama-sama, mari kita mengaji teman-teman. Mengajak kalian untuk kita sharing. Apabila ada yang mau dipertanyakan, silahkan pertanyakan. Selagi saya mampu menjawab, saya akan menjawabnya. Coba dipikir, kalau kita ditempatkan di lingkungan perampok, kalau kita memiliki ilmu rasa dan perasaan atau mengenal diri kita, kita tidak akan pernah tergoda keimanan kita. Sekalipun kita ditempatkan dimanapun, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap dipelihara sama Allah. Bahkan orang lain tidak ada yang membenci kita, karena kita bisa membawa diri kita ke jalan yang benar. Karena apa? Karena kita saling mengingat satu sama lain. Dimanapun kalian merantau, kalau kita mengenal diri, tahu diri, otomatis kita akan selamat. Makanya dikatakan kenal diri niscaya mengenal Allah. Karena Allah sendirilah yang turun tangan langsung untuk melindungi kita. Bagaimana mungkin kita mau dirampok? Bagaimana mungkin kita babak belur dihajar? Kalau kita sudah dilindungi dengan Allah. Maka dari itu teman-teman, marilah kita menuntut atau mencari sejatinya diri kita. Di mana imam kita? Tentu di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan Imam Mahdi, imam di dalam diri. Kalau ada kata-kataku yang salah teman-teman, ya mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, karena inilah sesuai apa yang ada di dalam hati saya, bukan rekayasa atau settingan belaka teman-teman. Niat saya hanya ingin berbagi pengetahuan yang ada sedikit saja di dalam hati saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang ingin berkomentar, silahkan komentar, nanti saya akan jawab. Apabila ada yang tidak suka dengan video saya ini, jangan ditonton. Cukup sekian teman-teman, nanti lagi kita mengaji lagi. Apabila teman-teman suka, silahkan dukung saya atau share saya, bagikan agar kita sama-sama mengaji lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.